Ya, informasi terkini dari Priuk Damai akan kami hadirkan di sore hari ini bersama dengan lebih dari 200 kepala keluarga terdampak mengungsi di Kebon Pala, juga air berangsur surut pemirsa. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Adinda Vinka dan Fadilah Syarafina dari Priuk Kota Tangerang dan Kebon Pala Jakarta Timur. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Vinka terlebih dahulu. Bagaimana kondisi pantauan terkini di Priuk Damai? Ya, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Hingga saat ini di kawasan perumahan Priuk Damai Kota Tangerang ini masih digenangi banjir, yang mana banjir ini masih cukup tinggi. Di tempat saya berdiri saat ini banjir setinggi betis sampai dengan paha orang dewasa ini masih menggenangi jalanan di perumahan Priuk Kota Damai Tangerang. Di mana di belakang saya bisa dilihat pemirsa, ini jika Anda masuk ke dalam lebih lagi, ini banjir bisa setinggi atap rumah warga yang kisaran sampai dengan 2 sampai dengan 3 meter atau 200 sampai dengan 300 cm hingga menyentuh atap rumah warga. Dan juga akibat dari kondisi itu, para warga di sini bisa dilihat di belakang saya ini terpaksa menggunakan perahu karet yang disediakan oleh pemerintah, yang dimana total perahu karet di sini ada sekitar 7 perahu karet yang digunakan untuk aktivitas warga untuk mendapatkan bantuan seperti bahan makanan dan juga obat-obatan. Di mana ini banjir ini menyebabkan rumah-rumah warga ini terendam banjir di perumahan Priuk Damai Kota Tangerang ini, di mana mereka yang hanya memiliki satu lantai di rumah mereka ini semua terpaksa mengungsi di depan RW 08 ini, yaitu tepatnya di depan Masjid Jami Al Jihad, yang dimana mereka ini mengungsi total ada sekitar 4.700 orang. Dan juga untuk dari warga yang memiliki rumah di lantai 2 ini ada beberapa warga yang masih bertahan di rumahnya dikarenakan memang mereka masih ingin bertahan dan juga menyelamatkan barang-barang mereka. Sehingga para relawan dan juga BNPB Provinsi Banten maupun BPBD Kota Tangerang ini masih terus menyalurkan bantuan logistik berupa bahan makanan dan juga obat-obatan untuk para warga yang ada di posko pengungsian maupun yang ada di rumah mereka masing-masing yang bertahan. Dan juga tadi kami, berdasarkan pantauan kami ikut menggunakan perahu ini, bahwa bahan makanan ini disalurkan menggunakan ember yang ada mereka buat dan juga ada talinya untuk mengangkut bahan makanan dan juga obat-obatan yang mereka butuhkan di dalam rumah mereka yang masih bertahan di dalam. Dan juga menanggapi kondisi tersebut, tadi juga pemerintah juga menyiagakan dari petugas BNPB Provinsi Banten, BPBD Kota Tangerang, PMI, MDMC hingga Saka Patriot. Puluhan petugas ini bersiaga untuk terus memantau dan juga mengevakuasi jika ada warga yang masih ingin ada di posko pengungsian. Dan juga menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, yaitu salah satu penyebab banjir yang ada di perumahan Priuk Damai Kota Tangerang ini sehingga banjir belum juga surut dikarenakan sungai di Cisadane masih tinggi debit volumenya, sehingga memang air ini tidak dapat mengalir dengan sempurna. Dan juga upaya penanganan ini juga dilakukan oleh Dinas PUPR dan juga Dinas Sumber Daya Air untuk memompa air-air yang ada di sini sehingga air ini bisa surut kembali. Dan juga selain dari debit volume air yang ada di Sungai Cisadane ini dikarenakan ada beberapa tanggul yang jebol, yaitu salah satunya ada di Kali Sabi dan juga Kali Leduk yang turut memperparah genangan. Dan juga di sini para warga berharap dengan tidak turunnya hujan beberapa hari di hari ini sehingga banjir yang ada di perumahan Priuk Damai Kota Tangerang ini bisa surut. Dan juga berdasarkan informasi dari BMKG untuk seminggu ke depan memang masih adanya intensitas hujan, tetapi memang intensitas hujan ini tidak cukup tinggi seperti hari-hari sebelumnya, sehingga para warga di sini berharap dikarenakan adanya cuaca itu sehingga banjir yang ada di perumahan Priuk Damai Kota Tangerang Banten ini dapat surut semuanya. Dan demikian Anggi informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Vinka. Kali ini pemirsa kita akan bergeser ke rekan Fadilah yang berada di Kebon Pala, Jakarta Timur. Dila, bagaimana kondisi di sana? Berapa ketinggian genangan hingga saat ini?
Ya, selamat sore Anggi. Untuk di Kelurahan Kampung Melayu, Kebonpala, Jakarta Timur, ini memang banjir sudah berangsur-angsur mulai surut. Pada saat ini juga hanya tinggal satu RT saja yang masih tergenang banjir, yaitu di RT 13 RW 4. Di RT ini ketinggian banjir atau genangannya ini sekitar 50 hingga 40 cm atau sekitar sebetis orang dewasa. Angka ini juga sudah lebih surut dibandingkan pada pagi hari tadi, yaitu ketinggiannya masih di angka 75 cm. Memang kenapa RT ini menjadi satu-satunya RT yang masih terendam banjir, diantaranya karena memang disampaikan oleh warga bahwa RT ini adalah RT yang paling dekat dengan Kali Ciliwung. Kemudian juga disampaikan bahwa hingga kemarin malam ini Kali Ciliwung tinggi muka airnya juga masih tinggi, sehingga air ini masih belum dapat mengalir di RT ini. Namun setelah tinggi dari Kali Ciliwung ini, tinggi air dari Kali Ciliwung ini mulai menurun, air ini dapat mengalir, kemudian juga akhirnya banjir ini dapat berangsur-angsur surut. Nah, Anggi, karena memang banjir di sini ini sudah mulai surut, warga yang sebelumnya juga mengungsi di area SDN Kampung Melayu 0102 ini juga sudah berangsur-angsur kembali ke rumahnya masing-masing untuk lakukan berbagai usaha-usaha pembersihan di rumahnya yang sudah terkena banjir selama beberapa hari belakangan. Memang kalau kita melihat selama bencana banjir di area ini juga sudah ada beberapa bantuan yang masuk, diantaranya seperti bantuan makanan siap saji, karena memang masyarakat di sini ini membutuhkan bantuan makanan karena rumahnya terendam banjir sehingga mereka ini tidak bisa memasak di rumahnya masing-masing. Nah, tadi juga warga menyampaikan bahwa meskipun sejak kemarin kondisi cuaca di Jakarta ini cukup cerah, Anggi, tapi mereka juga masih khawatir akan terjadi banjir susulan apabila cuaca ekstrim maupun juga hujan deras ini kembali terjadi di area Jakarta. Karena memang kalau kita melihat persoalan banjir ini adalah persoalan yang terus-terusan saja terjadi di area Kebonpala ini. Bahkan kemarin banjir ini terjadi hingga ketinggian 175 cm di titik-titik terdalam, karena memang kontur dari tanah di kawasan ini menurun. Dan banjir ini tidak surut selama 5 hari akibat cuaca ekstrim yang terjadi. Tentunya masyarakat juga berharap agar nantinya ada solusi-solusi konkret dari pemerintah untuk menghentikan persoalan banjir ini. Salah satu yang diminta masyarakat terus-menerus adalah terkait dengan normalisasi Kali Ciliwung, sehingga Kali Ciliwung ini tidak terjadi penyempitan maupun juga pendangkalan, sehingga air dapat mengalir dan juga tidak terjadi lagi banjir di area ini. Kemudian juga tentunya karena persoalan banjir ini menyebabkan berbagai kerugian juga, Anggi, untuk masyarakat, mulai dari kerugian material karena barang-barangnya yang terkena banjir ini rusak, kemudian juga kerugian non material seperti persoalan kesehatan seperti penyakit kulit dan juga diare yang biasanya menyebar dalam banjir yang terjadi. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Kampung Melayu, Kebonpala, Jakarta Timur. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio, Anggi. Fadila Syarafina melaporkan dari Jakarta Timur dan sebelumnya dari rekan Adinda Vinka dari Priok Kota Tangerang. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.